Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi di pembelajaran IPA ya. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus menstruasi. Kita akan mengupas tuntas mengenai apa itu menstruasi, tanda dan gejala menstruasi, bagaimana siklus menstruasi itu, serta cara penanganannya ketika kita mendapatkan menstruasi. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari apa sih menstruasi itu. Bagi kamu anak perempuan, tentunya sudah ada yang mengalami menstruasi kan? Nah, sebenarnya apa toh menstruasi itu? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Nah, menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali. Lalu, bagaimana sih proses dari menstruasi itu? Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, siklus menstruasi dibagi dari beberapa macam. Yang pertama adalah siklus menstruasi secara umum atau normal, siklus pendek, dan juga siklus panjang. Pada umumnya, satu siklus menstruasi akan berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada juga anak perempuan atau perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih panjang atau lebih pendek. Nah, seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, maka siklus menstruasinya akan berlangsung selama kurang lebih 18 hari. Sedangkan seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih panjang, maka siklusnya akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Siklus menstruasi ini nantinya akan dibagi dalam beberapa tahapan. Nah, bagaimana sih tahapan menstruasi itu? Tahapan menstruasi ini ada 4 tahap ya. Yang pertama adalah fase folikel, fase proliferasi, fase sekretori, dan yang terakhir adalah fase menstruasi. Keempat tahapan ini akan berputar terus-menerus setiap bulannya sehingga akan menghasilkan yang dinamakan dengan menstruasi atau darah haid ketika tidak ada sel telur atau ovum yang dibuahi oleh sel sperma. Nah, untuk fase atau tahapan menstruasi ini dimulai dari folikel yang berada di ovarium. Kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur ovarium, bahwa di ovarium ada beberapa folikel yang berkembang. Nah, folikel-folikel yang terdapat di ovarium ini akan mengalami perkembangan dari mulai sel primordial atau sel bakal sel telur tadi akan berkembang dan matang membentuk folikel. Folikel yang telah matang nantinya akan mengeluarkan sel telur atau ovum yang kemudian berubah menjadi korpus luteum yang kemudian akan ditangkap oleh infundibulum yang di dalamnya ada fimbrienya. Nah, kemudian akan disalurkan ke tuba falopi atau saluran telur. Disinilah nanti akan ada tahapan di mana sel telur itu akan bertemu atau tidak dengan sel sperma. Ketika sel telur akan bertemu dengan sperma, maka akan terjadi namanya adalah fertilisasi atau kehamilan. Sementara jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka akan yang terjadi adalah tahapan menstruasi. Ini adalah tahapan-tahapan menstruasi dimulai dari fase folikel, yang biasanya terjadi pada hari ke-6 sampai ke-10, di mana tandanya adalah folikelnya mengalami pembesaran. Selanjutnya adalah fase proliferasi, di mana terjadi pada hari ke-11 hingga sampai ke-17, hari ke-17, di mana folikelnya sudah mulai ada perubahan ke arah korpus luteum. Dan pada fase ketiga, yaitu fase sekretori, biasanya terjadi pada hari ke-18 sampai hari ke-28, di mana folikelnya sudah berubah menjadi korpus luteum. Nah, fase yang terakhir adalah fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 sampai ke hari ke-5, di mana sel telur yang sudah matang, yang sudah berubah menjadi korpus luteum, sudah masuk ke dalam saluran tuba falopi atau saluran telur dan ternyata tidak mengalami fertilisasi atau pembuahan oleh sel sperma sehingga terjadi peluruhan lapisan endometrium dan darah haid akan keluar melalui vagina. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai beberapa proses yang terjadi pada beberapa tahapan atau fase pada proses menstruasi. Untuk yang pertama adalah fase folikel atau fase reparasi. Fase folikel ini biasanya terjadi pada hari ke-6 hingga hari ke-10. Fase ini merupakan tahap penyembuhan pembuluh darah yang pecah setelah terjadinya proses atau siklus menstruasi. Pada akhir siklus menstruasi, kelenjar hipotalamus akan memproduksi hormon GRH yang berfungsi untuk menstimulasi kelenjar hipofisis yang mensekresikan hormon LH dan hormon FSH. Nah, hormon FSH ini berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel sehingga ukuran folikel akan bertambah besar. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada
fase folikel ini karena adanya hormon FSH, maka ukuran folikel akan bertambah besar. Setelah folikel mengalami pembesaran, maka hormon FSH akan menurun, sedangkan hormon estrogen akan terus meningkat. Nah, hormon estrogen yang meningkat ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan endometrium, yaitu dengan mempertebal lapisan endometrium dan membentuk pembuluh darah serta kelenjar. Sehingga dapat dilihat bahwa pada lapisan endometrium, seiring dengan perkembangan atau peningkatan dari hormon estrogen, lapisan endometrium akan menebal dan ada pembuluh darah yang muncul di lapisan endometrium ini. Berikutnya adalah fase proliferasi. Pada fase ini biasanya terjadi pada hari ke-11 hingga hari ke-17. Tandanya adalah pada fase ini hormon estrogen akan meningkat. Seiring peningkatan hormon estrogen, hormon luteinizing hormone atau hormon LH juga akan meningkat. Nah, kadar estrogen yang meningkat akan menyebabkan kadar LH juga akan meningkat, sehingga akan terjadi proses ovulasi atau proses di mana pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Ovum atau sel telur yang telah dilepaskan oleh folikel yang telah matang tadi akan bergerak sepanjang tuba Fallopi. Di samping itu, pada fase ini lapisan endometrium akan semakin tebal dan juga semakin lembut karena adanya peningkatan hormon estrogen. Nah, pada fase ini biasanya wanita akan mengalami masa subur atau masa fertil atau di mana sel telur siap dibuahi oleh sel sperma. Fase berikutnya yaitu fase sekretori. Pada fase ini biasanya terjadi pada hari ke-18 hingga hari ke-28. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh infundibulum yang di dalamnya terdapat fimbriae dan akan bergerak menuju saluran telur atau tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma atau tidak terjadi adanya fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Sehingga kadar hormon estrogen dan progesteron akan terus menurun atau rendah. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan akan menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron ini akan menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim akan rusak atau lapisan endometrium akan rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim akan pecah. Sehingga perempuan akan mengalami menstruasi atau keluarnya darah dari vagina. Tetapi jika terjadi pembuahan atau sel telur telah bertemu dengan sperma dan terjadi fertilisasi, maka korpus luteum akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Sehingga kedua hormon ini akan semakin meningkat kadarnya. Kedua hormon ini akan berfungsi untuk mempersiapkan lapisan atau dinding endometrium yang berfungsi sebagai tempat implantasi bakal janin atau embrio. Untuk tahapan menstruasi yang berikutnya yaitu adalah fase menstruasi. Fase menstruasi ini biasanya terjadi pada hari ke-1 hingga hari ke-5. Nah, fase ini akan terjadi jika sel telur atau ovum yang telah dikeluarkan oleh folikel yang telah matang tidak ada terjadi pembuahan oleh sel sperma. Sehingga kadar estrogen dan progesteron yang ada di dalam uterus atau rahim ini akan menurun atau bahkan hilang hingga menyebabkan pembuluh darah pada lapisan endometrium akan menegang. Selain itu, suplai oksigen juga akan turun. Nah, karena tidak terjadi kehamilan tadi atau tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka lapisan endometrium akan mengalami degenerasi sel atau rusak yang ditandai dengan meluruhnya sel-sel pada dinding uterus. Selain itu, pembuluh darah akan pecah. Nah, akan menyebabkan darah dan sel-sel tersebut akan keluar melalui vagina. Nah, inilah yang dinamakan dengan darah haid atau darah menstruasi. Dan biasanya siklus menstruasi ini akan berlangsung sekitar 5-8 hari. Ini adalah tahapan keseluruhan dari siklus menstruasi, di mana ditandai dengan adanya fase menstruasi yang terjadi pada hari ke-1 sampai ke-5, di mana tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, yang mengakibatkan ini adalah gambaran lapisan endometrium di mana jika tidak terjadi fertilisasi atau kehamilan, dinding endometrium akan meluruh atau akan rusak akibat pecahnya pembuluh darah dan juga sel-sel penyusun dari endometrium ini. Nah, pembuluh darah yang pecah dan sel-sel yang rusak akan keluar melalui vagina yang dinamakan dengan darah haid atau menstruasi. Nah, jika menstruasi sudah berakhir, maka folikel akan kembali normal seperti biasanya. Kemudian akan memasuki tahapan atau fase folikel atau fase reparasi, di mana folikel ini akan mengalami pembesaran atau berkembang menjadi besar karena terpicu hormon FSH.
hormon FSH ditandai dengan warna kuning ini ya. Jadi ketika hormon FSH meningkat, maka folikel akan semakin besar. Ketika pembesarannya sudah maksimal, maka hormon FSH akan menurun. Jadi hormon FSH akan menurun ditandai dengan pembesaran folikel yang sudah maksimal. Nah, ketika hormon FSH ini menurun, maka hormon estrogen dan hormon LH akan meningkat. Nah, kedua hormon ini fungsinya adalah untuk memicu pematangan dari folikel. Jadi setelah dia besar, maksimal, kemudian dia itu matang. Matangnya karena adanya hormon estrogen dan juga hormon LH. Nah, ketika folikel sudah matang, maka folikel ini akan siap untuk melepaskan sel telur atau ovum. Nah, disinilah yang dinamakan masa subur wanita karena ada atau terjadinya pelepasan sel telur oleh folikel yang telah matang. Nah, selain itu terjadi juga penebalan dinding rahim oleh hormon estrogen yang meningkat ditandai dengan garis warna biru. Jadi di fase atau masa subur ini hormon progesteronnya juga meningkat. Nah, fungsinya apa sih hormon progesteron ini? Fungsinya adalah untuk mempersiapkan dinding rahim. Jadi, dinding rahim akan semakin tebal. Fungsinya adalah untuk mempersiapkan jika terjadi kehamilan. Jadi, dindingnya semakin tebal berfungsi untuk ketika ada janin yang akan masuk atau menempel atau implantasi pada dinding rahim tersebut. Nah, setelah itu akan memasuki tahap di mana folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, ketika fase ini, jika ada pembuahan oleh sel sperma, maka hormon estrogen dan hormon progesteron akan tetap meningkat dan terjadi kehamilan. Tetapi jika tidak terjadinya adanya fertilisasi atau kehamilan, maka korpus luteum ini akan memberikan sinyal pada hormon estrogen dan progesteron untuk menurunkan kadarnya. Nah, karena kedua hormon ini turun atau kadarnya hilang atau bahkan berkurang, maka akibatnya adalah dinding endometrium tersebut akan luruh, kembali menipis kembali, sehingga pembuluh darahnya pecah, sel-selnya juga rusak, dan akan keluar darah dari vagina yang dinamakan dengan darah menstruasi tadi. Selanjutnya, bagaimana sih tanda dan gejala dari seseorang wanita yang akan mendapatkan menstruasi atau akan mengalami menstruasi ini? Ini adalah beberapa tanda dan gejala umum yang biasanya dirasakan oleh seseorang wanita atau anak perempuan yang akan mengalami menstruasi. Yang pertama adalah perutnya terasa mulas, agak nyeri, bahkan mual dan juga disertai dengan panas. Kadang juga terasa nyeri ketika buang air kecil atau nyeri di bagian bawah perut karena terjadinya peluruhan dinding atau lapisan endometrium ketika pada saat menstruasi tadi. Kadang juga tubuhnya tidak enak badan atau tubuh yang tidak fit. Terkadang juga demam, pusing atau sakit kepala, terjadi keputihan, gatal di daerah vagina, emosi yang tidak stabil atau mood booster, nyeri dan bengkak pada payudara, pinggang terasa pegal-pegal dan biasanya muncul jerawat. Nah, biasanya kan kalau kita menstruasi kita merasakan nyeri head ya. Nah, nyeri head ini bisa diredakan. Nah, caranya bagaimana? Nah, cara untuk meredakan nyeri head ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita bisa memperbanyak minum air putih hangat atau teh hangat. Yang kedua, kita juga bisa membuat ramuan jahe atau kunyit karena jahe hangat atau kunyit hangat ini dipercaya bisa meredakan nyeri head tadi. Yang ketiga adalah menempelkan handuk hangat pada bagian bawah perut. Nah, ini untuk memberikan rasa nyaman agar perut tidak terasa tegang atau lebih rileks sehingga nyeri head bisa berkurang. Yang keempat ada tetap melakukan olahraga ringan dan tetap beraktivitas seperti biasa. Tujuannya adalah untuk memperlancar peredaran darah sehingga darah head akan keluar dengan lancar dan akibatnya nyeri head bisa berkurang juga. Dan yang terakhir adalah hindari minum minuman yang banyak mengandung kafein. Karena minuman yang banyak mengandung kafein biasanya dia itu bersifat asam. Nah, asam ini bisa mengakibatkan perut itu terasa kembung. Akibat berikutnya adalah kelainan-kelainan yang biasanya terjadi pada saat seorang anak perempuan itu mengalami menstruasi. Yang pertama adalah menstruasi yang menyakitkan. Terkadang anak perempuan itu ada yang merasa nyeri head itu tidak wajar. Nyeri headnya itu benar-benar rasa sakit sekali yang mengakibatkan anak perempuan itu mungkin mengalami pingsan atau mungkin merasa lemas sekali ketika dia mengalami menstruasi. Dan yang kedua adalah menstruasi yang sangat hebat. Ini juga sama ya. Jadi ketika dia mengalami menstruasi mungkin darah headnya itu sangat banyak sehingga mengakibatkan dia itu lemas atau mungkin bahkan pingsan juga. Yang ketiga adalah menstruasi tidak teratur. Nah, ini terjadi jika
seorang anak perempuan atau seorang wanita mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur, misalkan sebulan 2 kali atau mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan itu terjadi beberapa kali dalam beberapa bulan. Nah, ini yang dinamakan menstruasi yang tidak teratur. Dan yang terakhir adalah tidak mengalami menstruasi sama sekali. Nah, ini terjadi pada seorang wanita jika dia tidak mengalami sama sekali menstruasi pada beberapa bulan. Nah, jika terjadi kelainan menstruasi seperti ini, ada baiknya jika kalian memeriksakan diri kalian pada dokter secepatnya sehingga akan terdeteksi secara dini apa masalah yang sedang terjadi pada organ reproduksi pada kalian. Nah, ini adalah beberapa materi pada siklus menstruasi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar dari rumah saja. Sampai jumpa pada video pembelajaran IPA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.